Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Para sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang biografi atau mengenang Romo Kiai Haji Rosyidi Malawi Jatibarang yang telah meninggal kita semua beberapa minggu yang lalu. Dan kali ini kita akan ngobrol, bertanya-tanya tentang beliau. Seperti apa sebenarnya sosok almarhum Romo Kiai Haji Rosyidi Malawi yang selama ini kita kenal, yang beliau termasuk sangat masyhur di kalangan ulama wilayah Brebes, bahkan wilayah Indonesia. Beliau dikenal oleh tokoh-tokoh besar nasional. Banyak dari kalangan tokoh nasional yang seringkali sowan kepada beliau, langsung ke rumahnya. Salah satunya adalah Bapak Prabowo, kemudian Heri Tanu, kemudian Gubernur Jawa Tengah Yusuf Kala, kemudian banyak sekali yang mungkin tidak diekspos di media oleh wartawan ataupun media televisi. Dan karena memang beliau adalah sosok ulama yang karismatik, yang memang tidak ingin diekspos atau disebarluaskan oleh berbagai macam media. Baik, langsung saja kita akan ngobrol bersama beliau, Abah Kiai Haji Khazin Mustuki, yang memang beliau sangat kenal dan dekat dengan Romo Kiai Haji Malawi mungkin sejak kecil. Langsung saja, apakah benar Abah dulu pernah satu kelas dengan Al-Maghfulah Romo Kiai Rosyidi ketika di bangku sekolah, Abah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang saya alami ketika saya sering berdekatan dengan Al-Maghfulah Kiai Haji Rosyidi Malawi. Beliau semenjak kecil, waktu kecil itu memang sekolahnya di SR, masuk sekolah tahun 1953 itu bersamaan saya, yaitu di SR1 Jatibarang Kidul. Namun ketika masih dalam bangku sekolah, SR itu belum nampak
keanehan atau perbedaan dibanding dengan yang lainnya. Biasa-biasa saja. Seperti teman-teman yang lain. Seperti teman-teman yang lain. Namun ketika kenaikan ke kelas 4, saya tidak melihat lagi, ternyata sudah keluar. Entah diteruskan kemana, saya tidak tahu. Namun pengalaman saya sesuai dengan informasi yang beliau sampaikan, setiap pengajian di Baitus Sa'adah itu beliau mengatakan bahwa selama ia semenjak kecil itu tidak pernah minta uang sepeser pun pada orang tuanya. Walaupun masih SD, walaupun masih SD. Jadi berangkat sekolah kalau ditunggu sudah jamnya atau tidak diberi uangnya terus langsung berangkat saja. Dan tidak pernah minta pakaian apapun. Jadi tidak pernah minta makan, minta uang, minta pakaian, itu tidak pernah. Jadi apa adanya, diberi ya diterima, tidak diberi ya diam. Itu keistimewaan beliau waktu masih kecil. Kemudian seperti apa sosok Romo Kiai Rosidi ketika masih di lingkungan kelas, maksudnya keaktifan dalam belajar atau aktif atau cuma seperti teman-teman biasa diam atau bagaimana? Waktu masih di kelas SR, sekolah SR itu ya seperti teman yang lain, biasa-biasa saja. Tidak ada perbedaan lah. Tidak ada kelihatan keistimewaannya apa itu enggak. Apalagi itu hanya 3 tahun. Iya. Aslinya 6 tahun berarti sama kayak istri. Aslinya 6 tahun. Namun setelah itu, lalu lama-kelamaan itu abahnya Kiai Haji Malawi Saroni itu datang ke rumah abah saya, yaitu Kiai Haji Masudi Masum. Beliau bertanya, Pak Kiai, Mansur wangsul. Mansur itu kakak saya. Wangsul, tadi pangati kapan? Ya mangga insya Allah tanggal sementan. Nih, tulung kulo pada titip lare. Akhirnya Kak Mansur dipanggil kali apa, terus menghadap langsung. Ki Malawi terus bilang, Sur, kayaknya titip bocah ya Rosidi. Jaluk dibimbing lah. Ngono kowe mondok ning Kalungu bisa dan suwe. Padahal waktu itu teman-teman Kak Mansur itu banyak, tetangga Ki Malawi banyak. Seperti Sejuber, Haji Abdul Hadi. Itu sama-sama di Kalungu, tapi mengapa Ki Malawi kok titipnya pada Kak Mansur? Jadi Kak Mansur karena dititipi, ya diterima dengan baik. Setelah di sana, nah karena rumah saya dapat amanat dari Ki Malawi, jadi Kak Mansur sering negor pada Al-Mukarram, Al-Maghfurah Kiai Rosidi. Karena apa? Karena selama di pondok tidak pernah ngaji. Tidak pernah ngaji? Tidak pernah ngaji. Jadi kalau di gede-gede di sungai aja mau cengar-cengir dong. Tidak jawab, tidak apa. Lah kakak saya, Kak Mansur bingung. Aduh, di amanatin bocah kayak ya. Tapi ternyata apa? Setelah setahun kemudian, ya Kak Mansur bangun malam, semua santri sedang tidur kenyang, Kak Mansur bangun malam, tahu-tahu di sudut bilik kamar itu ada meja kecil, bangku kecil, terus ada ceplitnya. Di situ ada santri duduk sambil memegang kitab. Terus ngaji. Sedang ada yang mengajar. Oh, ada yang ngajar. Iya, kayak ada yang mengajar. Dan ternyata beliau adalah, padahal tidak ada orang, tapi kayak soalnya ada yang mengajar. Kenapa? Karena beliau menanyakan. Padahal kerjanya kan tidak kelihatan. Nah itu berarti ada yang mengajar, itu ya
Ya itulah. Iya berarti yang ngaji di pojokan itu berarti Kirosidi Kirosidi cuman sendirian. Sendirian. Seolah-olah seperti ada yang mengajar Iya. seperti itu. Itu di antara keistimewaan ketika baru saja mondok di Kaliwungu. Setelah Mansur pindah ke Lirboyo, lalu Kirosidi pulang, bilang sama Abah di Malawi, jika Mansur pindah bagaimana? Ya harus diikuti, pindah kemana? Oh. Terus Kang Mansur pindah Lirboyo, ikut ke Lirboyo. Iya. Ikut ke Lirboyo. Nah, setelah Lirboyo selesai, lah itu Kirosidi baru pindah pondok-pondok seperti Malang. Pokoknya pindah-pindah lah, tidak pernah tempat. Yang agak lama itu Malang, Surabaya. Ya. Berarti di Kaliwungu itu berapa tahun beliau mondok? Di Kaliwungu kira-kira hanya 2 tahun. 2 tahun, terus lanjut ke Lirboyo. Iya. Lirboyo kira-kira berapa tahun? Kira-kira ya antara 3 tahun. 3 tahun. Karena apa? Karena sesuai tamat Kang Mansur MTS Aliyah. Iya. Setelah Kang Mansur pulang, lalu beliau pulang, tanya pada ayahnya, Pak Malawi, ya silakan kamu mondok, mau kemana? Terus sesuai dengan keinginan Kirosidi sendiri. Nah, setelah pulang di pondok, waktu di pondok di Malang, Surabaya, ini informasi dari santrinya. Karena di pondok Malang, begitu mondok, menurut informasi itu, langsung dipanggil oleh Habib Balfaqih. Oh, Balfaqih. Habib Balfaqih langsung disuruh ngajar. Oh, Kirosidi itu. Kirosidi, jadi tidak ngaji, malah langsung. Padahal santri baru posisinya. Padahal santri baru. Ya termasuk muridnya itu Haji Syafi'i Rusbi. Oh, ketika di Malang berarti. Di mana tadi? Di Malang. Di Malang, Surabaya. Ya. Nah setelah itu ngajar, terus waktu itu karena Haji Syafi'i masih kecil, jadi kurang begitu kerasan di pondok, inginnya pulang saja. Tapi tidak punya uang. Akhirnya Kirosidi, ya kalau tidak punya uang jangan pulang. Enggak, saya udah kuat, minta pulang. Akhirnya diberi uang, ini sedikit. Sama Kirosidi. Sama Kirosidi beri, ya ini sudah, mau sanggup, saya ndake. Padahal waktu itu kalau logikanya nggak bakalan sampai, iya, nggak bakalan cukup untuk dari Malang untuk Malang Brebes itu sampai paling-paling Surabaya lah. Tapi ya diterima saja. Anehnya begitu naik ke bis, tahu-tahu ada orang kaya duduk di sampingnya, tanya, kamu mau kemana? Saya mau pulang, saya dari pondok ini. Langsung diberi uang banyak. Sama penumpang yang lain itu. Diberi uang banyak sehingga uang dari Kirosidi itu tidak digunakan. Masih utuh berarti. Bahkan ketika kondekturnya narik uang bayaran. Itu tidak ditarik malah. Mau dibayar nggak mau. Oleh kondekturnya nggak mau. Itu diantara mulai kelihatan karomahnya, khawariknya. Ya. Nah yang kedua, ya terjadi pada Syafi'i lagi. Beliau pulang, beliau masih di sana sama Kirosidi dalam satu kamar. Terus Kirosidi bilang, ya istirahat maning adiknya yang teka dengan Oji. Adiknya siapa itu? Adiknya Kirosidi. Oh, adik Kirosidi. Ipan teka. Tapi mau sandali si stok. Pribadi sih, nang sepur. Numpak sepur, sandali tiba, akhirnya terus sandali sisa. Semenan engkau cedakin. Seperempat jam kemudian datang memang. Tapi sandali sisa. Padahal saat itu belum ada HP, belum ada telekomunikasi. Ternyata sandali sisa, kenapa? Numpak sepur, tiba ninggalan apa dijopor tuh sepur. Lah baru itu. Sudah kelihatan di situ. Beliau istilahnya mengetahui hal-hal yang memang belum diketahui orang lain seperti itu. Terus yang ketiga, waktu adiknya kuliah di Jogja, di Pondok Pesantren Krapyak, Ibu Kulaso, istrinya Pak Asmuni, itu sakit. Setelah sakit, lalu Ki Malawi perintah pada
Kiro Sehin, Kiro Siti, harus Haji Ali ya, mantune, Iya. Abu Nasir. Mm. Perintah disuruh nyusul, lalu berangkat sampai di Serawi, berhenti dulu, makan dulu di warung. Setelah itu lalu Kiro Siti bilang, terus Kang, dengan kalau Ali ke metune Tegal, Iya. ngonyon tak metu ngidul Purwokerto. Itu Soalnya apa? untuk Bukan sisiban. iya. Oh iya. Iya, Sisiban. bukan sisiban. Bukan ketemu nang terminal Purwokerto atau Tegal kan jadinya ketemu. Iya. Oh ya wis. Berangkat dari warung itu jam 9. Berangkat. Setelah berangkat sampai di sana itu berapa sore? Itu yang berangkat jam 9 siapa? Kedua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi Rosehin dan Haji Ali lewat Tegal, Iya. Kiro Siti sendirian lewat Purwokerto. Purwokerto. Tapi setelah kami di sana, antara jam berapa, itu Rosehin tanya pada Kulaso, ayo di Sanjo. Sanjo semua lagi turun. Semua jam pira? Jam 9:30 deh. Mana kayak orang antri kayak gitu. Emang di sini kayak gitu. Iya. Padahal berangkat dari Sawi itu jam 9. Bareng ya? Bareng. Itu diantara keanehan yang terjadi pada diri beliau, Kiro Siti. Itu pas usia berapa itu kejadian itu? Ya antara usia 20 sudah 20. Ya antara usia 20-an. 20-an Ya 20-an. Masih sendiri, ya? masih bujang ya. Nah, udah pulang dari sana, sudah tidak mondok lagi. Lalu dia menekuni masalah ilmu kekebalan. Kiro Sitinya. Iya. Malah hikmah, sering mencari gaman-gaman. Nah waktu itu bersamaan dengan Mbah Kiai Masuki, Pak Sumarto, Mbah Sumarto, Tubi, siapa? Pak Tubi itu. Oh iya. Terus saya juga ikut sampai ke candi. Candi dari sini ya? Iya dari sini. Sehingga saya pernah melihat ini di sini ada Baraspati. Karena dibuat oleh Kiro Siti. Tapi setiap mendapatkan gaman itu lalu ini bagiannya siapa? Itu dites dulu. Nah waktu itu dapat keris malah dari sini. Sungguhnya pun. Oh, karangannya. Iya, pengakas sungguh mati. Bangunan. Dapat keris dibawa pulang, terus di rumah waktu itu Bapak Marto, ini bagiannya siapa? Lalu satu persatu disuruh memegang. Iya. Kalau dipegang, terus di baterai, bayangannya hanya satu, itu bukan miliknya. Tapi yang bayangannya 2 itu berarti miliknya. Nah waktu itu Kiro Siti dia megang, ini bayangannya satu. Pak Marto, Abah Kiai Masuki, Tubi, semuanya satu. Setelah saya megang, ternyata bayangannya 2. Akhirnya itu, iya. Jadi ini lokasinya kebetulan yang sering beliau hadir datang untuk mengambil gaman itu di sini ya? Iya. Sahabat di depan rumah saya, sampai rumah saya, kemudian di belakang rumah saya itu ada makam Mbah Bajri, namanya Kali Candi, Jati Barang Kidul, Blok Tukuturi. Di situ beliau ketika masih bujangan ternyata sering ke sini dan mencari gaman-gaman atau keris-keris sampai ke Randualas. Sampai ke Randualas, Jati Barang Kidul ya? Iya. Suro. Sampai Randualas. Balungan. Itu kuburan kaya. Bukhari. Iya. Bukhari. Angker. Berarti memang saat itu hikmahnya sudah jalan ya sudah. Sudah. Lah beliau sudah kelihatan. Belajar dari siapa dan apa memang dapat sendiri ilmu seperti itu atau dari abahnya atau dari siapa? Bukan dari abahnya, tapi mungkin dari guru goibnya. Oh ya, guru-guru yang termasuk tadi ketika mondok ya? Iya. Guru tapi tidak kelihatan. Nah terus selanjutnya
karena saya sering duduk-duduk bersama beliau di Mushola Baitus Sa'adah. Iya. Itu waktu itu saya ngaji bersama dengan Ustaz Jubair, Haji Humedi, Iya. di rumah Ki Malawi. Nah, ketika ngaji, begitu sedang dibaca, tahu-tahu ada Kirosidi masuk. Iya. Begitu masuk, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung kitabnya Kita ditutup. ditutup. Kitabnya ditutup. Terus setelah Kirosidi masuk ke dalam, baru dibuka lagi. Oh, Itu penghormatan ayah pada Kirosidi. Kirosidi. Padahal waktu itu masih kecil ya. Masih kecil, anak-anaknya sudah belum. dihormati. Itu Padahal abahnya sendiri dari sini. dia menghormati sama. Iya. Nah, ketika itu saya ngomong-ngomong sama beliau, Haji Humed, Haji Jubair di depan musola. Ya. Itu ada 3 remaja putri lewat dari barat. Iya. Begitu Haji Humed lirik, terus ngomong, ucap yo teman. Nah, Kirosidi malah baliknya, kebu gede-gede temen, mudingnya ngalor, supaya perhatian kita jangan itu. Lah, Alhamdulillah kebolak apa gitu. Iya. Jadi dari kecil sudah mengajak teman-temannya untuk menghindar Terus, dari pandangan. Saya sempat tanya, sinten dengan dan gak ada keturunan, makanya saya nerusakan sinten. Itu bertanya kapan itu saat beliau usia berapa? Waktu duduk-duduk di depan musola. Waktu masih bujang. Anda sudah berkeluarga. Oh, udah berkeluarga. Iya. Sudah. Terus? Oh, nanti neruskan sinten. Nah, saya pendipakannya apa yang selalu duit. Simpan gelem sapa, insya Allah rekon nih. Iya ya. Jadi hadis ngomongkan wong mukmin haram terprosok ke lubang 1 2 kali. Oh iya. Lah di situ saya paham. Pati-pati orang rembojo maning. Karena dewek menceraikan istrinya kan sakit hati. Jadi sebenarnya tidak mau dicerai. Yang sakit hati tadi itu kayak sampai menunggu sampai sekarang kan belum nikah lagi. Sampai dia korban tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Karena khawatir. Siapanya itu? Kirosidinya. Karena khawatir bekas istrinya nanti sakit 2 kali. Itu martabat diangkat, ketinggian martabatnya itu kan. Bisa sampai segitunya ya? Iya, sampai segitu. Berarti itu sudah posisi sudah nikah tapi sudah pisah sama istrinya. Iya. Dan nggak menjawab kira-kira penerusnya siapa saat itu? Nggak menjawab. Nggak menjawab. Jadi istilah jawabannya itu. Istilah saya tidak mau nikah lagi. Kecuali calon bekas istrinya itu sudah nikah. Sebelum dia nikah, ya sudah berani nikah. Karena berarti menyakiti 2 kali. Dan sampai beliau wafat, keduanya tidak menikah lagi? Tidak sampai sekarang. Ya, jadi, terus keanehan-keanehan ketika beliau sudah buka pengajian. Itu yang sering terjadi. Kan saat-saat pengajian kan saat-saat orang pulang dari pasar. Kadang-kadang pasar sambil belanja terus mampir ngaji. Setelah Hizbul Wiqayah wal Inayah mau dibaca, kan diumumkan itu hanya mineralnya dibuka. Air aquanya dibuka. Nah itu ada di belakang musola, pada ketutupan tembok, ada orang ambil aqua
di bawah. Jadi kan dudal-udal. Iya. Yang Ki Rosidi bilang, wah jadi dudal-dudal kabeh kok teras ini melu biaya anu. Iya. Lah wong sing rumasak kan kaget. Seolah beliau melihat langsung. Melihat ya? langsung. Iya. Ya. Terus zaman saiki wong wader wis lakase nganggo tapih. Ngono ro kabeh. Lah saiki wis mangkat sampeyan aku iki semari masih nganggo tapi pira? Wong 5. Orang ada nyasak adek kok. Adek kabeh. Memang wong 5. Wong 5. Aneh. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Seberapa akrab Abah dengan Romo Kiai Rosidi dari kecil sampai sekarang? Iya, keakrabannya? akrab. Terlalu dekat enggak? Terlalu dekat enggak? Wong sering jagong-jagong. Itu sering. Ya akrab kan enggak? Peristiwa apa yang sampai sekarang tidak pernah dilupakan saat Abah bersama Kiai Rosidi itu? Peristiwa apa? Kejadian apa yang memang susah dilupakan dan sampai sekarang masih teringat? Iya, kejadian tadi ya. Ketika ditanya masalah tidak mau nikah lagi. Oh. Itu yang saya masih teringat. Kedua kalinya itu informasi dari Pak Asmuni. Ketika mau dipotong kakinya. Pak Asmuni kan nangis. Seluruh keluarga nangis semua. Terus dibilang, bisa nangis, wong sih bang aku dibawa nangis. Sikile siapa? Sikile Gusti Allah. Pan dicukur Gusti Allah kudu nyawa pan dicukur kudu ditangis. Aja pada nangis. Itu. Padahal sakitnya enggak yang orang karuan. Luar biasa. Darahnya dari gue sampai 1000. Kata dokter, sampai dokter nangis ketika mau motong itu. Sang kasihan. Sing ana dokter darah gula sampai 1000 lebih, kok masih bisa kuat, bicara, masih bisa sadar, masih bisa komunikasi. Iya. Baik, itulah sedikit kisah atau biografi tentang Romo Kiai Haji Rosdi Mbalawi yang dari kecil sampai bujangan sampai menikah. Banyak sekali kisah-kisah yang dapat menjadikan kita inspirasi dalam kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak Qasim, jadikan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita bersambung kembali di kisah selanjutnya tentang beliau, Romo Kiai Rosidi, tentang karomah-karomah beliau, dan masih banyak tentang kejadian-kejadian yang memang di luar akal pikiran manusia yang memang dialami oleh beliau Romo Kiai Haji Rosdi Mbalawi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.